Teman-teman, selamat belajar. Hari ini kita tema lagi ya, tema G. Sudah disiapkan belum tema dan alat tulisnya? Sudah. Tematik 6G. Oke, nah, hari ini tanggal 19 Januari ya. Sebentar lagi 20 Januari. Sebentar lagi Februari. Udah siap buat tryout belum? Nanti hari Sabtu pengayaan kita sudah mulai bahas-bahas soal persiapan tryout ya. Oke, kita lanjutin. Hari ini materinya adalah PKN. Ada tentang nilai-nilai Pancasila ketiga, terus Pancasila keempat, sama bahasa Indonesia tentang kata sapaan, dan juga nanti teman-teman menyimak Ustazah membacakan pidato Sumpah Pemuda. Nah, itu boleh ditandain halaman-halamannya, tapi nanti juga Ustazah akan sebutin sih di halaman berapa aja. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan dengan mengikuti pembelajaran, teman-teman mampu mengidentifikasi nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga yang ada pada teks Kepala Sekolahku Hebat. Ada di pelajaran ketiga, halaman 70. Berapa tadi ya? 71. Nah, teman-teman boleh langsung buka yang itu dulu karena yang pertama kali akan kita bahas itu. Kemudian, siswa mampu memahami prinsip-prinsip pada nilai persatuan dan kesatuan dengan baik. Lalu, siswa mampu mengidentifikasi nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila sila keempat pada teks serunya pemilihan ketua kelas baru dengan tepat. Kemudian, siswa mampu memahami prinsip-prinsip pada nilai kemusyawaratan dengan baik. Lalu, siswa mampu menggunakan kata sapaan yang baik, serta dengan menyimak, nanti kalian, teman-teman, bisa mampu memahami cara membaca pidato yang baik. Nah, yang pertama, kemarin kan kita sudah belajar beberapa pelajaran yang tentang apa aja kemarin ya? Yang kemarin belajar di sekolah, kemarin kita belajar tentang apa? Hayo. Masih ingat tidak? Tentang apa kemarin kita belajar? Ayo, dibantu nih, ada Syauki, kemarin kan nggak masuk. Kemarin kita belajar apa, Fatin? Zaidan, Sima. Ustazah. Iya, kenapa, Bar? Buku aku ketinggalan di sekolah. Buku kamu ketinggalan? Oh, buku Akbar mah belum ketemu ya kemarin ya, Bar ya? Iya. Ke bawah sama aku, Ustazah. Oh, ke bawah sama Zaidan tuh, Bar. Ya, mungkin masih ke tasnya Zaidan kemarin. Nggak apa-apa, ini Ustazah tampilin teksnya kok. Nah, kemarin kita belajar apa coba Zaidan? Masih ingat nggak? Ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Nah, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Terus apa? Apalagi tuh? Cara menjaga apa? Kesehatan apa ya? Organ reproduksi. Organ reproduksi baik perempuan maupun laki-laki ya. Kemarin kita belajar itu. Terima kasih untuk Fatin dan Zaidan yang sudah bantu menjawab. Nah, sekarang teman-teman silakan buka teks halaman 70 tentang Kepala Sekolahku Idolaku. Nah, untuk teks yang ini Ustazah mau meminta pertolongan nih kepada beberapa orang, 1, 2, 3, 4 orang boleh untuk bacakan teksnya. Siapa yang mau duluan? Akbar bisa baca dari ini ya, dari mana? Layarnya. Siapa yang mau duluan baca? Aku. Boleh. Sampai mana saja? Sampai 1 paragraf aja. Ya.
Kepala Silakan, sekolahku bernama Saza. Pak Alan Lampati. Aku mengidolakan kepala sekolahku sejak dulu. Kamu mau tahu kenapa? Karena Pak Alan sangat istimewa. Sikap dan perilakunya ramah, bersahaja, santun, penyabar, maaf, dan bijaksana. Baik, terima kasih Fatin. Barusan Zaidan mau baca katanya. Silakan Zaidan, paragraf kedua. Pak Alan pernah mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi di tingkat nasional. Meskipun demikian, Pak Alan tidak pernah mau menyombongkan diri. Pak Alan tetap rendah hati. Baik, terima kasih Zaidan. Paragraf ketiga, siapa yang mau baca? Aku Ustazah. Boleh, silakan Akbar. Sebagai pemimpin di sekolah, Pak Alan selalu memberi contoh yang baik kepada guru dan siswanya. Pak Alan mengajarkan kepada kami untuk selalu menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan melalui keteladanan. Pak Alan adalah orang yang taat beribadah, penuh toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda dengannya. Pak Alan juga selalu menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Baik, terima kasih Akbar. Paragraf terakhir nih, siapa yang mau baca? Syauki mau? Silahkan. Baca di layar aja, bukunya Syauki ada di sekolah ya. Dinyalain mic-nya, Syauki. Paragraf berapa saja? Keempat, aku sangat mengagumi Pak Alan karena Aku sangat mengagumi Pak Alan karena dia banyak membimbing, mengarahkan, memotivasi, serta memberikan teladan bagi kami. ya, baik. Dari teks ini kita bisa mengetahui bahwa Pak Alan beberapa sifat-sifat pemimpin yang dimiliki oleh Pak Alan. Ada tadi yang disampaikan sama Fatin, ramah, bersahaja, santun, penyabar, pemaaf, dan bijaksana. Yang disampaikan Zaidan, Pak Alan tuh rendah hati dan tidak pernah sombong. Yang disampaikan oleh Akbar, tadi Pak Alan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, selalu bersikap bersikap toleran. Juga yang disampaikan oleh Syauki bahwa beliau selalu membimbing, mengarahkan, memotivasi, serta memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya. Baik. Nah, pertanyaannya, Pancasila keberapa yang tercermin dalam teks ini? Teks tentang kepala sekolahku, idolaku. Siapa yang tahu? Tadi ada, iya betul. Pancasila sila ketiga. Bunyinya apa Pancasila sila ketiga? Coba. Boleh sebutin. Coba Karisa deh boleh. Karisa boleh sebutin Pancasila sila ketiga bunyinya seperti apa? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Siapa yang tahu Pancasila sila ketiga itu lambangnya apa? Pohon beringin. Iya, betul. Lambangnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Kita lanjutin. Apa sih nilai yang terkandung dalam teks tersebut? Berarti nilai Pancasila sila ketiga itu yang ada pada teks ini apa? Tadi ada tuh di paragraf ketiga, nilai apa ya yang identik dengan Pancasila sila ketiga? Apa ya? Bertoleransi. Ya, toleransi itu untuk menjaga apa? Toleransi itu fungsinya untuk menjaga apa? Siapa yang tahu? Ada tiga kata, tengah-tengahnya kata hubung. Persatuan dan kesatuan di sekolah. Ya, Renasya. Jadi di sila ketiga ini nilai-nilai yang terkandung itu tentang nilai persatuan
dan kesatuan. Ada nilai persatuan, nilai kesatuan, sama nilai cinta tanah air. Tapi kalau di teks nggak ada ya tentang cinta tanah air, lebih kepada persatuan dan kesatuan. Bapak Kepala Sekolah ini menjaga supaya semua muridnya, mau agama apapun, bisa bersekolah dengan baik, tidak menerima perlakuan diskriminatif, tidak dibully, dan lain-lain. Nah, diskriminatif, perlakuan diskriminatif atau mendiskriminasi orang artinya adalah membeda-bedakan orang. Misalnya, membeda-bedakan terkait suku bangsa atau apa namanya jenis kelamin misalnya. Misalnya ketika pemilihan ketua kelas, hanya laki-laki yang boleh menjadi ketua kelas. Nah, kalau itu tindakan diskriminatif. Kalau tidak diskriminatif, kebalikannya dia boleh, siapa aja boleh gitu. Itu diskriminatif itu kebalikan dari toleransi. Toleran. Baik, selanjutnya. Nah, ada prinsip-prinsip nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, prinsip apa? Ada di halaman 71. Akbar dan Syauqi nanti bisa mengikuti ya. Prinsip apa yang pertama? Ya, yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pada prinsip ini kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat kebiasaan yang sangat banyak. Jadi mewajibkan kita untuk selalu bersatu meskipun berbeda-beda latar belakangnya. Latar belakang itu tadi ya, dia beda suku, beda agama, bahasa. Kemudian yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Kita harus mencintai negara sendiri. Jangan mencintai negara orang lain lebih dari kita mencintai negara sendiri. Misalnya, saking sukanya sama film India gitu, sukanya jadinya sama negara India. Nah, itu nggak boleh. Kita harus tetap mencintai Indonesia yang paling pertama. Yang kedua baru terserah negara mana. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Prinsip apa yang Prinsip ketiga? kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, Sofia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab maksudnya semua manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang punya kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya sesama manusia dan hubungannya terhadap Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi maksudnya meskipun kita dibebaskan sebagai manusia, bisa ke sini, bisa ke situ, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tapi kebebasan itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan bebas main tapi tidak bertanggung jawab. Contohnya kamu bebas main kemana aja tapi sambil vandalisme atau mencoret-coret dinding rumah orang atau mencoret-coret fasilitas umum. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Jadi kita memiliki kebebasan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada prinsip wawasan Nusantara. Nah, teman-teman harus memiliki wawasan terkait negara kita sendiri. Siapa presiden kita, berapa banyak wilayah yang ada di Indonesia, suku apa saja, kemudian tentang Pancasila, lalu tentang misalnya tentang perekonomian kita, budaya, tentang politik, tentang keamanan negara kita. Nah, kenapa? Dengan wawasan itu, kamu akan merasakan, oh, bahwa kamu sebagai warga Indonesia, kamu adalah satu negara, satu bangsa, punya satu rasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, dan punya satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional yang sama. Kalian juga kan pasti belajar juga tentang sejarahnya, dulu kerajaan, kemudian dijajah, kemudian bisa merdeka, sampai akhirnya sekarang melakukan revolusi, melakukan pembangunan, dan lain-lain. Kamu harus banyak membaca dan memiliki wawasan itu. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pembangunan, persatuan pembangunan. Nah, dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan. Pembangunan ini bukan hanya maksudnya membangun gedung-gedung atau membangun tempat fasilitas umum, tapi pembangunan dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam sosial budaya, dalam bidang politik, juga dalam infrastruktur. Infrastruktur itu seperti tadi, gedung, jalan, dan lain-lain yang ditujukan untuk kepentingan umum. Gitu. Nah,
Apa saja sih nilai-nilai dan manfaat atau makna sila ketiga Pancasila? Teman-teman boleh bantu dibacakan di halaman 72. Apa, hayo? Nomor 1 apa? Bergantian deh, Ustazah tunjuk aja ya. Siap-siap ya. Yang pertama, nomor 1 tolong dibacakan oleh Hima. Halaman 72. Ya, aku. Ya. Aku ya. Ya. Mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan diri pribadi dan golongan. Baik, terima kasih Hima. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi ketika misalnya ada perang, apa yang harus diselamatkan ya negaranya dulu gitu. Bukan diri pribadi atau harta pribadi kita gitu. Kemudian yang nomor 2 boleh disampaikan oleh Hiskil sama Li. Li, dibacanya apa sih itu? Li. Ayo, Hiskil. Hiskil. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Hiskil. Oh, nggak ada nih Hiskil nih kayaknya nih. Nah, kita lanjut dulu ya ke Sabrina. Sabrina boleh bacakan nomor 2, Sabrina. Sanggup dan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ya, sanggup dan rela berkorban. Misalnya sedang mau ada pertandingan bola nih. Kan kalian dengan rela hati dan berkorban waktu menonton dan mendukung tim bola, timnas misalnya kayak gitu. Kemudian Ares, nomor 3 Res. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa. Baik, terima kasih Ares. Lanjut Zaidan. Nomor 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Baik, terima kasih. Nah, Akbar dan Syauki bisa sambil mendengarkan teman-teman ya. Kemudian Fatin, nomor 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya Sofia, nomor 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih. Sekarang nomor 7 oleh Renasya. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, terima kasih. Dan terakhir untuk Ica, ada berapa faktor, Ca, yang bisa mendorong persatuan bangsa? Ica? Halo, Ica. 7. 7. Kalau faktor penghambat persatuan bangsa ada berapa, Ca? Di sebelahnya, di halaman faktor penghambat kesatuan bangsa. 6. 6, oke. 6 ya. Nah, ini dia. Ada faktor dan penghambat persatuan bangsa. Faktor pendorongnya yang pertama faktor sejarah. Maksudnya kita punya sejarah yang sama, jadi kita pasti memiliki rasa ingin bersatu dengan suku-suku yang lain atau misalnya dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita di wilayah yang lain. Kemudian masyarakat ingin bersatu sesuai isi Sumpah Pemuda. Tanggal berapa sih Sumpah Pemuda? Dilaksanakan tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Ya, 28 Oktober tahun berapa? 1928. Ya, Sumpah Pemuda itu dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1928.
Kemudian faktor pendorong selanjutnya adalah adanya rasa cinta tanah air, faktor rela berkorban, adanya kesepakatan nasional, kemudian kesepakatan nasional yang ada di Undang-Undang Dasar untuk mencapai proklamasi. Kemudian terdapat simbol dan dasar negara, sehingga kita disatukan dengan, oh Indonesia tuh simbolnya ini, dasar negaranya ini, jadi tidak semaunya sendiri gitu, tidak semaunya, oh kalau orang Aceh simbolnya ini, kalau orang Betawi simbolnya ini gitu. Mereka punya simbol sendiri, tapi simbol pemersatunya ada dan dasar negaranya ada. Kemudian budaya saling tolong menolong. Selanjutnya ada faktor penghambatnya, masyarakat Indonesia ini heterogen. Heterogen itu artinya beraneka ragam. Jadi banyak, nggak cuma satu jenis. Ada yang begini, ada yang begitu, ada suku ini, suku itu, ada yang bahasanya ini, bahasanya itu. Kemudian Indonesia juga punya wilayah yang luas, sehingga kadang suatu hal peraturan ataupun kebijakan tidak bisa merata di wilayah tersebut, sehingga kadang-kadang menimbulkan adanya pemberontakan-pemberontakan. Lalu adanya gangguan dan ancaman dari luar dan dalam. Ini berhubungan dengan yang tadi. Kalau dari dalam negeri adanya pemberontakan, kalau dari luar negeri adanya penjajahan. Lalu pembangunan yang tidak merata. Kemudian munculnya paham yang menonjolkan suku sendiri. Nih, ini contohnya waktu itu ada gerakan di Aceh itu, gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu menimbulkan akan menghambat persatuan bangsa kita. Kemudian adanya melemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Nah, apa saja sih contoh nilai persatuan? Nilai persatuan itu ada 1, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang kedua, hidup rukun dengan orang yang berbeda baik suku bangsanya maupun agamanya. Kemudian apa saja contoh nilai cinta tanah air di halaman 74 nih? Yang pertama adalah menyisihkan uang jajan untuk perayaan hari kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Kemudian lebih mendahulukan untuk mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah daripada pergi bertamasya. Kemudian ikut membantu menyiapkan barang-barang ke panti asuhan dalam acara bakti sosial daripada bermain. Kemudian melestarikan lingkungan hidup di sekitar dengan selalu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Kemudian yang kelima, berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, mencintai produk dalam negeri. Jadi menjaga lingkungan dan juga berbahasa dengan baik itu salah satu contoh nilai cinta tanah air. Karena berarti kita mencintai lingkungan kita, mencintai tanah air kita. Kalau kita berbicara dengan bahasa yang baik, kita mencintai bahasa kita dan menjaga nama baik negara kita dengan berperilaku yang baik. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya tidak tentang nilai-nilai Pancasila sila ketiga? Tidak. Kalau tidak, teman-teman boleh buka bukunya halaman 81. Kita akan lanjut ke materi Pancasila sila keempat, nilai Pancasila sila keempat. Nah, untuk teks ini Ustazah yang akan bacakan ya. Ini adalah sebuah cerita pendek yang dibuat oleh Putri Puspita. Nah, itu ada tulisannya karya Putri Puspita. Berarti yang membuat cerita ini namanya Putri Puspita. Judulnya Serunya Pemilihan Ketua Kelas Baru. Pagi yang cerah, siswa kelas 6 sudah duduk rapi di kelas. Ada semangat baru pagi ini karena saatnya memilih ketua kelas. Selamat pagi anak-anak, sapa Bu Santi. Selamat pagi Bu, jawab anak-anak penuh semangat. Nah, apa yang istimewa pagi ini? Tanya Bu Santi. Pemilihan ketua kelas baru, sahut anak-anak bergantian. Kelas 6 berganti pengurus kelas setiap bulan sekali. Jadi setiap bulannya berganti pengurus kelas. Kebiasaan ini dilakukan untuk memberi kesempatan seluruh siswa menjadi pengurus kelas dan juga melatih percaya diri setiap anak. Kemudian Bu Santi bertanya, siapa yang sekarang mau mengajukan diri sebagai calon ketua kelas? Ada 2 orang anak yang mengangkat tangan, yaitu Bayu dan Radit. Saya Bu, kata Bayu dan Radit. Dua-duanya menjawab dengan serempak. Kemudian seluruh kelas dia bertepuk tangan memberi semangat pada Bayu dan Radit. Nah, Ibu mau ada satu lagi yang jadi calon ketua kelas. Siapa yang mau? Tanya Bu Santi. Anak-anak saling pandang. Ayu, kamu maju saja jadi ketua kelas, bisik Laras kepada Ayu.
Gak mau Ras, aku malu, jawab Ayu berbisik juga. Jangan malu yuk, kamu pasti bisa kok. Ayo coba saja. Aku udah coba bulan lalu, seru kok jadi ketua kelas, bisik Laras lagi. Ayo, siapa lagi yang mau jadi ketua kelas? Tanya Bu Santi. Akhirnya, Ayu memberanikan diri untuk mengangkat tangannya. Walaupun baru 1 bulan pindah sekolah dan masuk kelas ini, tetapi Ayu berani mencoba menjadi calon ketua kelas. Ye, Ayu! Suara riuh kelas memberi semangat pada Ayu. Wah, Ibu senang sekali punya anak-anak yang berani. Sekarang, Bayu, Radit, dan Ayu, yuk maju ke depan kelas, kata Bu Santi. Bu Santi lalu membagikan potongan kertas kecil kepada setiap anak sambil berkata, nah, sekarang anak-anak yang lain boleh tulis 1 nama ketua kelas yang kalian pilih ya. 1 nama saja dan jangan bilang siapa-siapa karena pilihan kalian harus rahasia. Seru kan punya rahasia? Anak-anak sibuk menulis nama ketua kelas yang mereka pilih di kertas masing-masing. Bu, kenapa sih kita harus merahasiakan pilihan kita? Tanya Susan. Siapa yang mau jawab pertanyaan Susan? Tanya Bu Santi kepada anak-anak. Bayu yang berdiri di depan kelas mengacungkan tangan. Bu Santi menunjuk Bayu untuk menjawab. Supaya tidak terjadi pertengkaran kalau pilihannya berbeda. Terus itu kan terserah dirinya sendiri. Jadi tidak apa-apa, hanya diri sendiri yang tahu, jawab Bayu. Nah, betul. Sudah mengerti Susan? Tanya Bu Santi. Susan pun mengangguk. Bu Santi mengumpulkan kembali kertas-kertas yang telah ditulis nama oleh anak-anak, lalu dimulailah perhitungan suara. Suasana kelas semakin seru. Semua suara sudah dihitung. Nah, kita lihat bersama ya siapa yang mendapat suara terbanyak. Kita lihat bersama ya, yang mendapat suara terbanyak adalah Bayu, kata Bu Santi dengan semangat. Seluruh anak pun bertepuk tangan. Selamat Bayu, ketua kelas baru, kata anak-anak bersahutan. Ayu dan Radit pun memberi selamat pada Bayu. Sekarang kelas 6 sudah punya ketua kelas yang baru. Kita bantu sama-sama untuk menjaga kelas ya, agar kita semua senang belajar di sini. Setuju anak-anak? Kata Bu Santi. Setuju, jawab anak-anak serempak. Sepulang sekolah, Ayu bercerita kepada ibunya mengenai pemilihan ketua kelas yang ia ikuti di sekolah. Wah, Ayu anak berani. Ibu bangga pada Ayu yang sudah mau mencoba, kata ibu pada Ayu. Ayu juga senang, Bu, walaupun tidak menang, kata Ayu. Tidak apa-apa, yang penting Ayu berani mencoba. Kan sekarang Ayu jadi wakil ketua kelas. Ayu harus laksanakan tugas dengan baik ya, kata ibu. Siap, Bu, kata Ayu dengan penuh semangat. Tadi nggak di ini ya. Ini ya. Nah, selanjutnya. Menurut teman-teman, Pancasila keberapa yang tercantum dalam teks tadi? Tentang pemilihan ketua kelas yang baru. Apakah sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kedua bukan saja. Kedua, di mana bagian yang menurut kalian yakin kedua? Yang pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Adil ya? Jadi siapa aja boleh milih gitu? Ya. Iya, itu termasuk. Oke, kalau tentang pemilihannya, tentang bermusyawarah, tentang votingnya, kemudian bersikap rahasia ketika memilih, itu sila keberapa? Tadi betul, sila kedua. Kenapa Renasya? Keempat. Iya, keempat. Nah, jadi ada 2 ya. Tadi yang disebut Fatin dan Renasya sudah betul. Ketika siapa saja yang boleh ikut memilih, itu termasuk sila kedua dan juga sila kelima. Karena ini adalah warga negara, itu sama-sama adil dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Kemudian sila keempat tentang bermusyawarah, voting, dan juga melakukan pemilihan ketua kelas ini. Selanjutnya, nilai apa saja yang terkandung dalam teks tersebut berarti nilai sila keempat, yaitu tentang nilai-nilai
musyawaratan. Nah, ada di halaman 83 teman-teman di bagian ayo belajar. Boleh ditandain tuh. Zaza nggak tulis di sini deh kayaknya. Nulis nggak ya? Ini deh ada. 1. Setiap warga negara dan masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nomor 2 apa? Baca bareng-bareng. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke, Ustazah mau tanya. Tadi Susan memaksakan kehendak kepada Ayu nggak? Kok Susan Enggak. sih? Bukan Susan, siapa? Laras? Iya. Enggak. Laras hanya memberikan semangat dan bilang, ayo coba yuk. Tapi yang menentukan di Ayu mau menjadi ketua kelas atau enggak, itu Ayu sendiri, ya kan? Kalau memaksa itu sampai Susannya angkat, siapa Larasnya angkat tangan, Bu, Ayu aja Bu yang jadi ketua kelas, Bu. Nah, itu memaksa. Kalau tadi Laras memberikan saran dan memberikan pendapatnya, tapi Ayu sendiri yang memberikan keputusan bahwa ya udah aku mau coba. Selanjutnya apa? Mengutamakan apa nih? Musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, mengutamakan musyawarah. Biasanya kalau kita berpendapat, menurut aku si ini, menurut aku si itu, si ini nggak bagus, si ini bagus, itu kadang-kadang lama. Tapi itu pun baik untuk pemilihan. Misalnya gini, ketika mau memilih seorang ketua kelas, nah ketua kelas itu disuruh keluar dulu 3 orang itu, kemudian anggota kelasnya memberikan pendapat. Menurut saya kelebihannya si A ini, kelebihannya B ini, kelebihannya C ini. Lalu kekurangannya ini, kekurangannya ini, kekurangannya ini. Nanti dibandingkan mana yang punya kelebihan lebih banyak dan kekurangannya yang lebih sedikit. Nanti itu cocok jadi ketua kelas. Tapi setelah itu harus disepakati bersama-sama. Ditanya, sepakat nggak nih yang jadi ketua kelas? Kalau ada yang tidak sepakat, kemudian baru boleh juga melakukan voting. Jadi tadi pakai cara yang tadi, kasih nama, namanya ditutupin, lalu nanti dibacakan siapa yang menang. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat apa nih? Musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Ya, contohnya ketika kalian mau berlibur, kalian musyawarah. Menurut aku liburannya ke pantai deh ya. Terus kata adiknya, jangan ke kebun binatang aja. Nah, itu harus dimusyawarahkan sampai ketemu jadinya kemana. Lanjutnya, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi setelah ada keputusan, semuanya harus ikut dan harus menghargai dan menghormatinya. Lalu menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Misalnya Fatin kepilih jadi ketua kelas, Zaidan jadi wakil ketua kelas, dan itu sudah disepakati oleh teman-teman. Berarti mereka berdua, kalian berdua harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Lalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur. Jadi jangan ketika baru bangun tidur terus lulungu, terus iya deh aku ikut, terus udah gitu pas udah sadar banget, aku nggak bilang gitu. Padahal tadi dia yang bilang kayak gitu. Makanya musyawarah harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Lalu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Kalau misalnya ada musyawarah kelas yang dipilih cuma ketua kelasnya doang, tiap kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus percaya kepada ketua kelas kita, dia akan melaksanakan musyawarah dengan baik, itu teman-teman. Nah, sebentar lagi Zoom-nya akan keluar, nanti langsung masuk lagi ya. Iya. Kita hitung nih, 4, 3, 2, 1. Kok masih ada? Di sini harusnya udah keluar. Kita tunggu aja ya biar nggak terpotong. Setelah ini nih, kita akan membahas tentang ini. Masih ada beberapa materi lagi, jadi masih stay di Zoom ya.